Pakar hubungan internasional dan mantan intelijen asal Amerika Serikat, Scott Ritter, mengklaim Amerika Serikat justru menjebak dirinya sendiri dalam konflik dengan Houthi Yaman di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, klaim itu dilontarkan setelah Amerika Serikat memberikan pengumuman pembentukan Combined Task Force 153. Diketahui CTF 153 bertugas mengamankan Laut Merah dari serangan militan Houthi di Yaman. CTF 153 sendiri beroperasi di bawah komando Amerika Serikat dan Mesir serta terdiri atas 3 kapal perusak Amerika Serikat. Namun Ritter mengatakan CTF 153 menghadapi sejumlah masalah dan susah memenuhi 3 hal. Pertama, CTF 153 perlu membuat pertahanan perbatasan untuk melawan serangan rudal dan drone dari Houthi. Kedua, CTF 153 harus melakukan patroli agresif untuk melawan upaya pembajakan oleh Houthi. Ketiga, CTF 153 perlu menyediakan peralatan pembersihan ranjau guna menyingkirkan ranjau laut yang mungkin ditanam oleh Houthi. Namun di satu sisi Houthi telah memperingatkan bahwa jika mereka diserang, maka mereka akan memperluas konflik. Perluasan konflik seperti mengganggu produksi minyak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sehingga bisa mengancam pasokan energi dunia. Ritter menyebut Amerika Serikat yang memprakarsai Operation Prosperity Guardian di bawah CTF 153 telah membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Menurutnya, Amerika Serikat akan tetap kebingungan jika tidak menyerang Houthi karena Laut Merah akan tetap diblokade dan kapal Israel tidak bisa melintas dengan aman. Adapun jika Amerika Serikat menyerang Houthi, tindakan itu beresiko besar memperluas konflik hingga merugikan banyak kepentingan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga belum tentu bisa menghentikan serangan Houthi. Tak hanya klaim yang diusulkan, Ritter juga memberikan jalan keluar di mana Amerika Serikat diminta membujuk Israel terima gencatan senjata dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Konflik dengan Houthi Yaman di Laut Merah disebut bisa memicu konflik terbuka membara di Timur Tengah. Tak sebatas itu, bahkan disebut menjadi pembuka jalan Hizbullah terjun langsung ke dalam konflik. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, Amerika Serikat sempat mengumumkan menggelar operasi bersandi Operation Prosperity Guardian. Tujuannya untuk melindungi pelayaran Laut Merah dari ancaman kelompok Houthi Yaman. Namun upaya Amerika Serikat menggelar operasi itu disebut tak berjalan mulus lantaran Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menolak bergabung. Ditambah tak lama setelahnya 3 negara Eropa yang juga tulang punggung NATO menyusul. Mereka adalah Prancis, Italia, dan Spanyol. Diketahui 3 di antara yang menjadi kekhawatiran mereka jika bergabung adalah menjadikan konflik terbuka dengan Houthi dapat membuat kawasan Timur Tengah kian membara. Tak sebatas itu, konflik terbuka Amerika Serikat dan koalisi dengan Houthi diprediksi juga akan membuka jalan bagi Hizbullah Lebanon perang habis-habisan dengan Israel. Faktor lain yang diduga menjadi alasan enggan bergabung adalah faktor senjata Houthi yang tak kaleng-kaleng lantaran dipasok oleh Iran. Sebagaimana diketahui, Iran jugalah yang memasok senjata canggih kepada Hizbullah dan Hamas.
Israel menimbang opsi baru dari nasib para pemimpin Hamas, yaitu Yahya al-Sinwar dan Muhammad al-Deif. Satu di antara opsi itu adalah mendeportasi keduanya ke luar negeri, bukannya membunuh mereka. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember melansir dari Times of Israel. Opsi itu disebut menjadi imbalan dari pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas. Sumber-sumber Israel lain menilai opsi itu tidak boleh merugikan tujuan operasi militer Israel. Sementara itu pihak Hamas melalui Mesir mengatakan tidak akan membahas pembebasan sandera jika Israel tidak menyetujui penghentian agresi di jalur Gaza dan tepi barat. Namun otoritas penyiaran Israel mengkonfirmasi kepemimpinan keamanan dan politik Israel sedang membahasnya. Tapi hingga kini belum ada usulan konkret yang dibahas. Sebatas informasi akhir, hingga kini Yahya Sinwar masih aktif memimpin Hamas dalam perang melawan Israel. Yahya Sinwar mengirimkan pesan kepada pemimpin dan anggota Biro Politik Hamas pada Senin 25 Desember kemarin. Isinya adalah Brigade Al-Qassam sedang melancarkan pertempuran sengit, penuh kekerasan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan menyebut bahwa Israel menderita kerugian besar baik nyawa maupun peralatan militer. Pejabat Israel menyebut perang dengan Hamas di Gaza mengakibatkan gangguan psikologi bagi tentara IDF. Sekira 18% diantaranya menderita gangguan kesehatan mental, khususnya gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember melansir Yediot Ahronot, menyebut dampak besar menimpa IDF. Dampak itu diantaranya dalam hal nyawa, cedera fisik, dan gangguan psikologis, terutama di kalangan tentara penyandang cacat. Sebelumnya dalam sidang Knesset Selasa 19 Desember, Limor Loria perwakilan rehabilitasi tentara Israel memberikan pernyataan. Ia mengatakan bahwa Israel kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk merawat semua orang yang menderita trauma psikologis. Limor Loria menyatakan sejak pecahnya perang, kementeriannya telah menangani 2.816 orang terluka. Sekira 18% diantaranya menderita gangguan kesehatan mental, khususnya gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Padahal ia memperkirakan sekira 10.000 tentara akan menderita gangguan stres pasca trauma setelah mereka kembali dari perang. Perlu diketahui saja PTSD adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Asosiasi Industri Makanan Israel dan Asosiasi Produsen Israel sebut Israel berpotensi alami krisis pangan. Disebut begitu lantaran 90% fasilitas pangan Israel berada di dalam zona konflik. Dikutip dari Al-Mayadin pada 26 Desember, sosok itu adalah Dodi Manevich selaku Ketua FIAI dan Ron Tomer selaku Presiden MAI. Mereka menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan krisis pangan di masyarakat pemukim jika agresi terhadap Gaza terus berlanjut tanpa strategi yang jelas. Sehingga pihak FIAI mendesak pemerintah rezim untuk segera mengambil tindakan guna mencegah skenario krisis pangan. Manevich dan Tomer menekankan perlunya strategi komprehensif. Itu diperlukan guna memastikan setidaknya 75% dari seluruh produk pangan bersumber secara lokal untuk memitigasi potensi dampak krisis pangan. Lantaran saat ini sekira 90% fasilitas produksi pangan Israel terletak di zona konflik.
Menurut perkiraan FIAI, lokasi itu berada di wilayah utara dan selatan Palestina yang diduduki. Selain itu, para pejabat juga menyoroti ancaman terhadap rantai pasokan yang ditimbulkan oleh operasi Yaman terhadap kapal dagang Israel di Laut Merah. Kerentanan rantai pasokan pangan ini menimbulkan kekhawatiran tambahan mengenai stabilitas jaringan distribusi pangan Israel. Yaman mengabarkan akan ambil sikap tegas kepada para pelaku pembantaian rakyat Palestina di jalur Gaza. Yaman siap hadapi segala skenario dan siap mengubah geografi laut menjadi kutukan bagi agresor. Dikutip dari Al-Mayadin pada 26 Desember, kabar itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan di pemerintahan Sanaa, Mohammed Al-Atifi. Ia menegaskan sikap Yaman terhadap Laut Merah. Yaman berada dalam kesiapan tinggi menghadapi segala skenario yang mungkin akan terjadi. Bahkan Al-Atifi memperingatkan bahwa Yaman akan mengubah geografi Laut Merah, Teluk Aden, Laut Arab, dan Bab el-Mandeb menjadi sebuah kutukan bagi agresor. Ia memberi penekanan di mana pihak Yaman berkomitmen terhadap keselamatan navigasi dan menghormati perjanjian internasional. Bahkan mencatat bahwa semua kapal aman kecuali kapal yang berafiliasi atau terikat dengan Israel. Al-Atifi menegaskan di mana jangkauan balistik angkatan bersenjata Yaman mempunyai jangkauan yang luas. Bahkan disebut lebih jauh dari perkiraan musuh dan tidak ada garis merah bagi mereka para agresor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.